الله أكبر الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur kepada Allah tak henti-henti. Allah masih memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Allah masih memberi kita kesehatan dan hidayah kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita masih berpuasa jadinya. Ya, nggak ada hidayah, betul-betul saya bilang kita akan buka dari tadi siang. Tapi hari ini diundang oleh Ustaz Jul, tetap datang kita. Ya, tetap datang. Kalau hidayah nggak ada, maka bersyukur kita termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah hidayah. Salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita untuk mengajarkan berbagai hal yang kita butuhkan. Meskipun kadang-kadang itu bukan yang kita inginkan. Ya, maka bersalawatlah kita banyak-banyak kepada Nabi yang mulia ini. Nabi ini tidak butuh salawat kita. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Jadi itu udah lebih dari cukup. Kenapa juga kita bersalawat? Karena ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita bersalawat, dan salawat itu akan balik ke kita juga nanti dengan nilai yang jauh lebih besar dari yang kita persembahkan. Yang saya hormati Pak Kepala Sajul, ada Pak Kepala Dinas tadi, ada Ketua PGRI, saya udah lupa saya ini. Saya coba hafal tadi siapa aja yang hadir. Ada banyak orang yang saya kenal, nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jangankan saya tadi, Pak Jul aja lupa kecamatannya. Apalagi saya ya. Jadi kita semua alhamdulillah dipersatukan oleh Allah dalam ukhuwah yang cukup kental di sini. Dan tanpa sengaja sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti ini tidak ada yang bebas nilai. Selalu ada nilainya. Karena apa? Kita hidup selalu akan terhubung dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar setiap harinya. Itu sebabnya ketika kita terlahir dari rahim ibu kita, Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Ketika kalian keluar dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa, kata Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah fungsikan pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani, la'allakum tashkurun, supaya kalian pakai, kata Allah, supaya kalian pakai. Apa yang kita pakai? Tanpa sengaja ternyata apa yang terjadi setelah kita lahir itu semua mempengaruhi kita. Dan seorang bayi ketika terlahir ke dunia, dia terkejut sebenarnya dengan suasana. Pada saat di dalam kandungan, dia sangat nyaman sebenarnya berada di dalam kandungan, karena di dalam kandungan itu dia terlindungi oleh air ketuban yang sangat banyak. Jadi kalaupun si ibu main bola, ya kan, dalam keadaan hamil, anaknya di dalam aman. Saya saya sempat kerja 2 tahun di Australia dulu. Waktu masih kerja di sana sempat tabrakan besar. Tabrakan 4 mobil saya yang ketiga. Itu juga bulan Ramadan kejadiannya. Karena ceritanya orang-orang Aceh se-Australia kumpul di Canberra buka puasa bersama. Karena saya orang kampung Canberra, maka tugas saya adalah mengantar jemput orang pakai mobil, ya, kayak mobil. Dan terakhir menjemput istri dan anak sendiri untuk dibawa ke tempat buka puasa. Tapi sudah terang, maka saya ngebut di jalan tol. Kami tabrakan 4 mobil. Istri saya waktu itu dalam keadaan hamil. Setelah tabrakan, mobil saya langsung dihitung per kilo jual. Sudah bisa dibayangkan bagaimana tabrakannya, ya. Tabrakannya berat, tapi alhamdulillah kami semua selamat karena sistem pengamanan di sana lumayan bagus dan kita semua patuh peraturan di sana. Kok di sini kan seat belt supaya nggak bunyi mobilnya seat belt pakai heliko dong, ya kan? Pokoknya seat belt dimasukkan tapi dia nggak kena sama orang, ya kan? Kalau di sini.
Tapi di sana enggak. Seatbelt kita pakai karena kesadaran. Dan alhamdulillah ketika kecelakaan seatbelt itu sangat berharga. Ya, kami semuanya aman. Tapi besoknya saya langsung ke dokter memeriksakan kandungan istri. Apa kata dokter? Aman. Ya, aman, anaknya masih hidup, anaknya masih bernafas. Dia bahkan saat diperiksa itu sedang main-main di dalam. Ya, sedang waktu di kamera sedang main-main. Maka waktu lahir anak itu saya kasihlah nama Genta. Oke, Genta. Ya, karena mupok moto. Karena mupok moto. Karena itu anak itu udah SMA sekarang, namanya Nafid Genta Maulana. Ya. Jadi Genta lahir di Australia, tapi nama Aceh, ya, lahir di Canberra. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bayi yang ada di dalam perut aman sekali dia di dalam perut. Tapi begitu keluar, apa yang dilakukan oleh bayi saat keluar? Begitu keluar dari perut ibunya, sang bayi nangis. Apa penyebab dia menangis sebenarnya? Dia terkejut dengan suasana yang berubah. Di dalam dia tidak mendengar apa-apa, dia tiba-tiba mendengar ramai sekali suara orang. Karena ketika bayi dilahirkan, biasanya orang semua Alhamdulillah, Alhamdulillah, kobra ramai, ya? Ramai sekali. Dan itu membuat dia menangis. Dia belum terbiasa dengan suasana. Maka yang pertama dia lakukan adalah mendengar. Dan itu mempengaruhi dia. Dia akan mencari-cari nanti suara yang paling dekat dengan dia pada saat lahir. Siapa suara yang paling dekat dengan dia? Suara ibunya. Maka si bayi biasanya akan lebih cenderung tenang ketika setelah lahir ditaruh langsung ke dada ibunya, dan ibunya kemudian bicara. Karena dia belum buka mata. Dia belum buka mata, dia baru bisa mendengar. Dan pendengaran itu menenangkan buat dia. Satu. Dalam perjalanan kemudian mata dia terbuka, dia lihat macam-macam. Dalam perjalanan kemudian dia akan melihat, matanya akan terbuka. Begitu dia melihat, ditambah dengan mendengar, karakter dia tercipta. Itu sebabnya anak dari seseorang biasanya akan berbicara persis seperti ibunya. Disebutlah itu dengan mother tongue. Lidah sang ibu. Bahasa ibu kata kita. Bagaimana ibunya bicara, kayak gitulah dia bicara. Maka jangan heran kalau anak India, walaupun waktu lahir di India, tapi kemudian kita bawa ke Aceh, kita pikir nyo raya untuk ngaji bahasa India, ya kan? Kita bawa ke Aceh, kita besarkan di Aceh, wate raya dia bahasa Aceh ini, hanya bahasa India. Di mana posisi dia sering mendengar, disitulah dia akan bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktu nggak panjang ini ya. Kampung Huduk tapi karena kan ada rencana mondar-mandir lagi nih ya. 5 menit sebelum ya. Oke. Berarti 10 menit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu adalah sumber utama yang menjadikan siapa kita kemudian. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar disuruh kontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. And how to control that one? Allah kasih instrumen yang ketiga. Instrumen ketiga bernama afidah. Afidah itu sebenarnya fuad. Fuad itu jamaknya afidah. Ketika kita punya fiat, maka apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar akan kita tanya sama dia, ini boleh kusimpan atau harus kubuang? Ya. Ini harus kusimpan atau harus kubuang? Kita tanya sama dia. Fuad. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ma kadzabul fuadu ma ra'a. Fuad itu tidak pernah bohong dengan apa yang dilihatnya, dan dia tidak bisa dibohongi. Karena dia tidak melihat dengan mata, dia tidak melihat dengan telinga. Tapi mata dan telinga itu bisa bohong. Sebenarnya bukan bohong, dibohongi. Apa contohnya dibohongi? Gajah. Pernah dengar orang melihat gajah dari 4 sisi yang berbeda? Kemudian disuruh gambarkan sama orang itu bagaimana bentuk gajah. Orang yang melihat dari belakang, maka akan menggambarkan gajah dari belakang. Orang yang melihat dari depan akan menggambarkan gajah dari depan. Dari samping, dari samping. Empat-empatnya beda pendapat. Kenapa? Karena mereka melihat dari sisi yang berbeda. Dari situlah muncul khilafiyah. Ya, melihat dari sisi yang berbeda. Hari ini, melihat dari sisi yang berbeda itu disebut dengan POV oleh anak-anak muda sekarang.
Apa artinya nak? POV apa nak? POV? Nampak sekali yang main Instagram. Apa namanya? Itu jawab nih kata bukan. Point of view. Point of view. Kalau di Instagram itu keluar, nah ini karena dia pakai Instagram. Kalau di Instagram itu keluar POV orang terzolimi, baru nampak bagaimana kejadiannya kan? POV siswa, POV guru, POV guru killer, macam-macam, ya kan? Model-model begitu. Itu artinya apa? The way how you see the problem. Karena ternyata cara kita melihat masalah akan membuat kita beda cara menghadapinya. Karena itu masalah bisa saja datang, masalah yang sama bisa datang pada orang yang berbeda. Dan orang ini akan berbeda cara menyelesaikannya. Apa yang beda antara mereka? POV, point of view. Kenapa beda? Karena mata kita beda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mata kita beda. Sebatang pohon kelapa yang biasanya di atas permukaan bumi kita lihat panjang menjulang tinggi ke atas, dari pesawat dia akan nampak cuma satu titik saja. Ya, dari atas pesawat itu nampak satu titik saja. Ada kakak ipar saya, dia guru SD. Dia menyuruh siswanya untuk buat gambar. SD nih. Menyuruh siswanya untuk buat gambar. Ada siswa satu yang gambarnya dikumpulkan kertas putih tapi dituruh titik saja. Titik. Sebiji titik. Dikumpul sama dia. Ditanya sama kakak ipar saya, "Ini gambar apa?" Kata dia, "Pohon kelapa." Itulah dia. Terus kakak saya tanya, "Apa pohon kelapa kayak gini?" Dilihat dari atas, kata dia. Gak salah dia. Ya, gak salah saya. Dan dibalas sama kakak ipar saya. Dibuat panjang, habis itu dibuat rambut-rambutnya. Kata anak-anak, "Apa itu, Bu?" "Kucing." "Kok kucing kayak gitu?" "Ekornya saja." Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bisa mungkin tertipu oleh mata kita. Itu sebabnya organ yang Allah kasih kepada kita bukan sekedar mata. Karena mata itu tidak cukup untuk membuat analisa. Data yang dia kumpulkan oleh mata itu sangat terbatas pada apa yang dia lihat saja. Dan jangan lupa penglihatan manusia itu sangat terbatas. Ada warna-warna yang manusia tidak bisa melihatnya. Warna inframerah misalnya, manusia nggak bisa lihat. Warna ultraviolet, manusia nggak bisa lihat. Kalau manusia bisa lihat inframerah, kita sudah bisa melihat jin sekarang. Karena jin berada di sana. Jin berada di inframerah. Begitu juga pendengaran. Pendengaran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga sangat mungkin untuk tertipu kita dengan apa yang kita dengar. Pendengaran. Pernah nggak suatu ketika berada di dalam satu masjid yang akustiknya tidak benar? Banyak masjid yang akustiknya tidak benar. Karena saya tugasnya ceramah dari masjid ke masjid, ada masjid-masjid yang sama sekali tidak bisa kita ceramah di situ. Jamaah nggak dengar. Ya. Waktu kita cerita neraka, jamaahnya normal. Kita cerita lucu, jamaahnya normal. Kita cerita apapun, jamaahnya diam saja. Berarti handi dengar, ya. Handi dengar. Baru beberapa hari yang lalu saya kejadian itu di salah satu masjid. Saya nggak usah sebut masjid mana. Tapi jangan dicek nanti, dicek pula Instagram saya. Di Instagram saya ada jadwal masjidnya. Di masjid itu kipas angin mandung sudut, dan kipas angin yang ada pakai air itu kan ada. Kan cukup berat, ribut tuh. Saya kebetulan istri saya ikut. Dan istri saya adalah penilai dari setiap pidato saya. Setiap masuk ke dalam mobil, istri saya langsung bilang, "Tadi bagian ini, besok koreksi." Ya. Nah, jadi kalau misalnya bagus tidaknya saya ceramah, itu istri saya tuh. Ya. Ini bagian ini besok koreksi, bagian ini tadi bagus bang, bagian ini. Nah, selalu tuh dalam mobil begitu masuk, itu selalu. Itu penilaian dilakukan, evaluasi dilakukan. Hari itu, begitu saya masuk mobil, dia diam. Karena dia diam, saya tanya, "Kiban dong?" Apa kata dia? Suara yang sampai di kami, ya. Jadi apa evaluasi tadi? Evaluasi tadi mic masjid harus diganti, gitu dia. Ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita akan sangat mungkin terganggu ketika ada interferensi gelombang. Kenapa sekarang ibu bapak bisa mendengar saya dengan nyaman? Karena yang pertama saya sendirian yang bicara.
Yang kedua, mic-nya lumayan bagus, akustiknya juga bekerja. Kalau seandainya itu tidak terjadi, sering sekali masjid-masjid yang loudspeakernya di sana, loudspeakernya di sini, loudspeakernya di sini, sama juga jamaah di tengah-tengah akan hanya mendengar ya, gak jelas apa yang dibicarakan oleh khatibnya. Telinga, mata dan telinga dua-dua sangat potensi untuk ditipu setiap harinya. Maka siapa yang tidak bisa ditipu? Yang tidak bisa ditipu adalah afidah. Maka hari ini sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita hadir ini semuanya, ukhuwah ini yang disebut oleh Pak Jul tadi, ukhuwah kita munculkan di sini, dan ini tidak ada yang sia-sia. Semua orang memunculkan energi tertentu, yang energi itu akan mempengaruhi orang lainnya, baik melalui yang dilihat maupun melalui yang didengar. Kalau seandainya kita datang dengan ikhlas lagi, maka fuadnya pun bekerja. Dan kalau ini kita mau bawa ke anak-anak kita yang sedang kita didik, tadi Pak Jul cerita tentang sholat duha, apa lagi tadi? Jumatan, tausiah Jumatan, bagi-bagi takjil, gitu-gitulah. Pokoknya sudah banyak yang diusahakan oleh Pak Jul di sini. Ada satu hal yang sangat menentukan di antara semua itu. Apa itu? Uswah, keteladanan. Karena itu cara mendidik terbaik adalah menunjukkan uswah dari orang-orang yang cenderung berada di depan. Makin banyak follower orang itu, makin besar kemungkinan dia mendakwahkan. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini menunjukkan uswah itu juga terhubung dengan apa yang dilihat oleh orang dan apa yang didengar ketika kita berkata-kata, ketika kita katakan. Apa yang dilihat, apa yang kita dengar. Apa contoh yang paling sederhana? Saya hampir setiap pagi menemukan ibu guru bersama anaknya dengan baju gurunya menerobos lampu merah. Hampir tiap pagi saya dapat. Ya kan? Ibu-ibu di sini enggak salah lagi ya. Mudah-mudahan enggak ya. Menerobos lampu merah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang terjadi adalah bukan masalah kan hana motor ini tengah kosong, bukan itu, tapi dilihat oleh orang dan itu menjadi dakwah. Itu ceritanya. Karena apa yang kita munculkan, apa yang kita katakan tidak pernah bebas nilai. Semuanya akan mempengaruhi orang-orang sekitar. Kenapa? Karena orang-orang sekitar itu menggunakan potensi yang Allah berikan tadi, penglihatan dan pendengaran. Maka mereka akan tumbuh berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kenapa LGBT sekarang ini sampai ke Aceh? Karena mereka lihat di media sosial. Meskipun kita tidak pernah mempraktekkan, mereka lihat di media sosial. Itu sebabnya kondisinya demikian. Ya. Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang muncul yang mereka meniru apa yang kita lakukan. Ada cerita seorang suami melaporkan bahwa dia memanggil istrinya Dek. Ya. Tiap hari manggil istrinya Dek. Itu panggilan sayang dia sejak dulu, ya. Dek. Begitu anaknya bisa bicara, anaknya manggil mamanya Dek. Dek. Coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa? Karena dia cuma mengimitasi apa yang dia dengar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang mempelopori apa yang kita perdengarkan atau yang kita perlihatkan, itu akan ditanya oleh Allah nanti ketika kita kembali kepadanya. Kenapa? Kita yang memulai yang demikian. Bapak Ibu boleh cek, kalau ada sampah yang tertumpuk di pinggir jalan. Ini salah satu tempat sampah yang sudah mulai tertumpuk adalah di Jalan Bakoi, Jalan Baru Bakoi. Bukan Bakoinya, apa namanya? Cot iri lewat sikit. Apa namanya kampungnya tu? Bukan Bakoi, yang Bakoi belah dia, nyo kenolong. Daerah arah Kelimpu. Kan Jalan Baru itu. Jalan lurus tu kan, Siratal Mustaqim tu, lurus sekali jalan. Ya kan? Jadi di jalan lurus itu sudah ada sampah Bapak Ibu. Dan sudah menumpuk sampahnya. Saya mencoba membayang-bayangkan bagaimana sampah itu kejadian pertama. Kejadian pertama adalah ada orang yang memulai naruh sampah di situ, satu plastik saja. Begitu satu plastik dilihat sampah di situ, orang berikutnya akan datang, oh ini rupanya bawa sampah. Ya kan? Orang berikutnya akan naruh yang kedua. Yang kedua akan memunculkan yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sekarang sudah bertumpuk sampah di sana.
Dosa siapa? Salah satu yang paling berdosa adalah yang memulainya. Karena itu, ibu guru, bapak-bapak yang menjadi orang yang dilihat oleh orang, itu punya tanggung jawab besar. Kenapa? Karena kita bukan saja berkata-kata lepas, tapi semua kata-kata kita akan mempengaruhi orang. Semua perbuatan kita akan ditiru oleh orang. Maka boleh cek bagaimana kita larang anak-anak untuk tidak merokok sementara bapaknya merokok. Bagaimana kita suruh anak-anak ke masjid setiap azan berkumandang, bapaknya nggak ke masjid. Itu adalah uswah. Nabi berdakwah dengan uswah dan tidak pernah terlalu banyak berbicara. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau mau lihat Nabi bicara, kalian bisa pakai jari-jari kalian, tak akan habis untuk menghitungnya. Artinya apa? Nabi tidak banyak ngomong. Jadi Nabi berdiri di depan untuk bicara itu sedikit. Maka hanya beberapa di antara khutbah Nabi yang didokumentasikan. Salah satunya adalah khutbah wada'nya, khutbah terakhirnya. Itu didokumentasikan. Tapi Nabi lebih banyak menunjukkan akhlaknya, dakwah yang diperlihatkan. Dan dakwah itu ternyata jauh lebih bertenaga daripada dakwah yang kita sebutkan. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk untuk ukhuwah, ya. Kalau orang tua sesama kita tidak bisa, tidak bisa kompak, bagaimana anak-anak kita bisa ajak kompak demikian? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu, kita selesaikan sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل